Jaringan saraf tiruan atau disebut dengan neural network. Pada pertemuan kelima, kita akan bahas tentang algoritma dan arsitektur tentang persistron atau multiplier atau disebut dengan MLP. Multilayer persistron atau MLP biasa memiliki hidden layer seperti input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, multiplier persistron termasuk juga dalam kategori algoritma feed forward karena inputan digabungkan dengan bobot awal dan jumlah tertimbang dengan dikenakan fungsi aktivasi seperti pada persistron. Namun perbedaan ada pada setiap kombinasi linear yang disebarkan ke beberapa lapis atau ke lapisan berikutnya. Nah, NLP adalah merupakan model dari machine learning dikategorikan sebagai surface sehingga MLP dapat dipakai dalam kasus untuk melakukan klarifikasi atau registrasi. MLP juga dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang disebut dengan fungsi nonlinear. Nah, apakah cara kerja MLP sama dengan persistron? Nah, sebelum kita mulai langkah kerjanya, maka kita juga harus memahami perbedaan antara keduanya, antara persistron maupun MLP. Kalau dilihat dari persistron itu terdapat dua layar, inputan output. Lalu kalau untuk MLP terdapat tiga layaran, yang terdiri dari inputan, hidden, dan output layer. Nah, biasanya fungsi aktivasi yang dipakai adalah bentuknya adalah bipolar untuk persistron dan bipolar threshold. Sedangkan untuk MLP yang terbaru adalah menggunakan ReLU atau linear. Nah, metodenya bisa menggunakan, kalau persistron hanya menggunakan forward propagation, sedangkan MLP bisa forward propagation ataupun kita bisa pakai backward propagation. Jadi punya dua pilihan. Nah, kedua memiliki perbedaan yang sangat jelas. Tetapi perlu dipersoal bahwa metode training dan learning keduanya dalam MLP sangatlah mungkin dilakukan metode backward propagation. Dengan demikian, MLP memiliki kompatibilitas dibandingkan dengan persistron. Nah, contoh backward propagation. Yang pertama, algoritma balik atau progression memungkinkan MLP untuk bekerja membuat prediksi yang menjadi semakin baik dengan suatu teknik yang disebut dengan chain rule. Nah, sebuah contoh sederhana dari progresi balik adalah pada permainan Angry Bird. Kita dapat menangkan permainan dengan memilih lintasan terbaik mengenai target. Nah, untuk MLP bekerja dalam kasus klarifikasi, kita akan melihat bagaimana MLP bekerja dalam kasus klarifikasi. Pada gambar di atas, kita lihat terdapat sebuah kasus klarifikasi menentukan apakah seorang murid lulus atau tidak dari sebuah kelas. Nah, pada data terdapat dua atribut yaitu absensi dan lama waktu yang dihabiskan. Pada tugas akhir dan label data tersebut adalah lulus dan nggak lulus. Nah, kita lihat setiap pergerakan dia akan melakukan perubahan bobot. Nah, tak ada aturan baku tentang pemilihan jumlah hidden layer dan banyak persistron jumlah hidden layernya dapat disesuaikan dengan kerumitan masalah yang diselesaikan. Ini gambarnya klasifikasinya, ini ada rute perubahan bobotnya. Nah, untuk implementasi terhadap MLP dalam kasus bahasa pemrograman, mari kita singgung sedikit tentang bahasa pemrograman yang mengimplementasikan algoritma jaringan saraf tiruan, yaitu Python atau Propagation Language. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web dengan pengembangan perangkat lunak, ilmu data atau machine learning atau ML. Nah, untuk melakukan editor, Python juga memiliki bentuk offline yang dapat menggunakan mengenai Jupyter ataupun editor Python melalui online dapat menggunakan Google Colab. Nah, contoh kasus program bikin data. Biasa kalau untuk melakukan pemanggilan itu kita membutuhkan suatu library Node untuk melakukan program MLP. Nah, di sini fungsi format juga ada dihitung metode format propagation atau istilah fungsi aktivasi. Nah, contoh yang pertama import, ini adalah mengambil library-nya lalu dia pada sebuah fungsi di mana ada parameternya input, weight, bias, dan aktivasi. Nah, dia yang mencocokkan bahwa nilai sama dengan linear. Jika sama, maka jumlahnya dijumlahkan dengan sigma kali input kali bobot plus bias. Nah, untuk aktivasi ini juga berbentuk ReLU atau linear yang tadi kita bacakan. Nah, ini contoh script yang digunakan dalam pemrograman NLP-nya. Nah, jika kita lakukan ini tadi, maka kita jalankan maka proses pendataan seperti ini. WBH akan menghasilkan nilai sekian dan W menghasilkan nilai sekian. Nah, untuk hitungannya menggunakan dari array 01 aja.
Ya, dan target input ada min 2, 0 dan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita misalkan ada biasa untuk melakukan fungsi, lalu ada hidden printnan, ada fungsi lagi, lalu hidden lainnya akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita jelaskan hampir sama konsep flash zone. Di sini setiap itu punya bobot, ya kan, punya nilai. Nah, maka dari sedikit error tapi paling tidak masih di atas, kemungkinan bahwa MLP dapat melakukan registrasi terhadap fungsi non-linear dengan cukup baik. Optimasi dalam peningkatan akurasi dapat dilakukan dengan menerapkan metode regression. Nah, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.